Oke, kali ini akan kita bahas materi tentang integral tak tentu. Apa itu integral tak tentu? Masih berkaitan dengan materi yang sebelumnya, yaitu tentang turunan. Jadi, perlu kita review sedikit tentang turunan. Misalkan di sini nanti kita punya fungsi f(x), kemudian kita tentukan turunannya. Turunan dari f(x) kita tulis dalam f aksen x atau fx dengan f-nya dalam huruf kecil. Untuk yang pertama, misalkan nanti diketahui fx sama dengan kita punya 2x, kemudian 2x plus 5 dan 2x min 1. Kita cari turunannya satu-satu. 2x kalau diturunkan berarti hasilnya adalah 2. Kemudian 2x plus 5 turunannya adalah turunan dari 2x tadi 2. Turun dari 5, 0, jadi turunannya tetap 2. Dan turunan dari 2x min 1 adalah 2 juga. Kemudian untuk kasus yang kedua, misalkan diketahui fx-nya adalah x kuadrat. Kemudian x kuadrat plus 8 dan x kuadrat min 10. Turunan dari x kuadrat yaitu 2 dikali x, pangkatnya dikurangi 1, berarti 2 min 1, 1, hasilnya 2x. Kemudian turunan dari x kuadrat plus 8 adalah turunan x kuadrat tadi 2x, turunan 8, 0, jadi hasilnya tetap 2x. Kemudian turunan dari x kuadrat min 10 juga sama dengan 2x. Oke, perlu diketahui bahwa integral itu adalah inverse dari turunan. Jadi, misalkan ini ada fx, kemudian kita cari turunannya. Kalau fx kita cari turunan, kan ketemunya f aksen x. Sebaliknya, jika diketahui f aksen x, kita mau mencari fx, berarti nanti menghitungnya itu menggunakan integral yang dinotasikan dalam bentuk integral f aksen x dx itu akan sama dengan fx ditambah c. Kenapa yang ini harus ditambah c? Sekarang perhatikan lagi tabel yang di atas. Ya, dari tabel yang ini kita bahas satu-satu. Untuk kasus yang pertama, misalkan kita cari integral dari 2. Integral 2 dx adalah di sini f aksen x, jadi integralnya pasti nanti fx. Kemungkinannya integral dari 2 dx bisa 2x, bisa 2x plus 5, atau 2x min 1. Yang membedakan adalah angka yang di belakang. Nih. Jadi ini sama-sama 2x, tapi yang membedakan angka yang di belakang. Di sini 2x plus 0, ini plus 5, ini min 1. Kemudian bisa kita simpulkan, integral dari 2 dx itu adalah 2x. Angka yang ini kita simpulkan dalam c atau konstanta. Oke. Untuk kasus yang kedua sama. Jadi misalkan ini kita cari integral dari 2x dx. Kemungkinannya hasilnya adalah x kuadrat atau x kuadrat plus 8 atau x kuadrat min 10 atau angka yang lain di sini. Sama, ini yang membedakan adalah angka yang di belakangnya atau konstantanya. Jadi bisa kita simpulkan integral dari 2x dx itu adalah x kuadrat plus c. C-nya ini menggantikan angka-angka yang di belakang ini. Jadi itu yang penting dari integral tak tentu. Jangan lupa kalian tambahkan c di hasil di belakangnya, gitu ya. Ini adalah konsep dasar dari integral
tak tentu. Oke. Selanjutnya untuk rumus integral. Jadi akan kita bahas tentang rumusnya, rumus dari integral. Untuk rumus saya ambilkan dari modul. Oke. Ini nanti silakan dibuka modul halaman 6. Ya. Perhatikan tabel yang ada di sini. Ini ada 1 2 3 4 kolom. Kolom yang kedua di sini tertulis turunan fx, f-nya dalam huruf kecil, kemudian ada anti turunan fx, f-nya huruf besar. Anti turunan itu sama dengan integral, jadi sama aja integral. Kemudian ada pola hubungan. Dari pola hubungan ini nanti kita gunakan untuk menentukan rumus integral. Jadi bisa kita gunakan untuk menghitung integralnya. Oke, mari kita bahas satu-satu. Untuk baris yang pertama, ini diketahui turunannya itu adalah 1, atau bisa dituliskan dalam 1 dikali x pangkat 0. Integral dari 1 itu adalah x. Di sini dituliskan 1/1 x pangkat 1. Kemudian turunannya adalah 2x, 2 dikali x1. Integral dari 2x adalah x kuadrat. Atau ditulis 2/2 x pangkat 2. Kemudian ada 3x kuadrat, 3 dikali x kuadrat. Integralnya adalah x pangkat 3. Sama dengan 3/3 x pangkat 3. Untuk yang nomor 4, turunannya adalah 8x pangkat 3 atau 8 dikali x pangkat 3. Integralnya diketahui 2x pangkat 4. Kira-kira di sini angkanya berapa ya? Nah, kalau dilihat dari ini tadi, integralnya, kita coba lihat pola hubungannya. Di sini tertulis untuk yang pertama 1/0 plus 1, x pangkat 0 plus 1. 1 yang di atas, yang pembelang, ini didapat dari koefisien x-nya. Jadi angka 1 yang di atas itu adalah angka atau koefisien dari x. Kemudian per 0-nya ini itu adalah pangkatnya. Oke. Ditambah 1 ini sudah tetapan. X pangkat 0 plus 1, 0 dari pangkat tadi, satunya juga tetapan. Jadi penyebutnya ini nanti sama dengan pangkatnya. Oke, 1 dibagi 0 plus 1 berarti 1/1 ini X pangkat 1. Oke, jadi diperoleh integralnya tadi adalah X. Oke, kemudian untuk baris yang kedua, di sini tertulisnya 2 pangkat 1 plus 1. 2-nya ini diambil dari koefisiennya, dari X, dari turunan tadi. Kemudian 1 yang di depan itu dari pangkatnya. 1 plus 1 itu sudah tetapan, sudah rumus. Kemudian X pangkat 1 plus 1. Jadi diperoleh 2/2 X pangkat 2 atau X kuadrat integralnya. Nah, untuk yang nomor 3, kita coba. Berarti yang di sini harusnya kita tulis angka 3 atau koefisiennya. Di sini ada 3, kemudian pangkatnya yang kita pakai. Di sini 2 ditambah 1, sudah jadi rumus ya. X pangkat 2 plus 1. Diperoleh 3/3 X pangkat 3. Tuh. Kemudian untuk yang nomor 4, ini tadi diketahui turunannya 8x pangkat 3. Hasil integralnya itu 2x pangkat 4. Kira-kira diperoleh dari pola. Kita coba. Jadi angka yang di sini harusnya dimasukkan angka 8 yang jadi koefisien. Kita tuliskan 8 di sini. Kemudian pangkatnya diketahui 3, berarti di sini 3 plus 1. Ini X pangkat 3 plus 1. Atau dihitung jadi 8/4
X pangkat 4. Diperoleh 2X pangkat 4. Jadi seperti itu untuk pola hubungannya. Nanti yang nomor 5, 6, 7 silahkan kalian coba sendiri. Sekarang kita langsung ke yang nomor 8. Diketahui turunannya adalah AX pangkat N. Kemudian kita pakai pola yang sama. Karena di situ diketahui koefisiennya A, jadi kita tuliskan di sini ada A. Pangkatnya N, tulis saja di sini N, plus 1. X pangkat N plus 1. Jadi, untuk rumus integral bisa kita gunakan pola hubungan yang sudah kita dapatkan tadi. Untuk rumus integral, jika disuruh menentukan integral dari AX pangkat N dx akan sama dengan A per pangkatnya N plus 1 X pangkatnya N juga ditambah 1. Jangan lupa ditambah C karena integral tak tentu. Kemudian ada syaratnya, dengan N-nya pangkatnya ini tidak boleh sama dengan min 1. Dan A sama C-nya itu adalah bilangan real. Jadi itu adalah rumus dari integral tak tentu. Oke, ini rumusnya. Nanti habis ini kita bahas tentang contoh-contoh soal dan pembahasannya dari integral tak tentu. Oke, selanjutnya kita coba cari contoh soalnya yang berkaitan dengan integral tak tentu. Untuk contoh soal yang pertama, tentukan integral dari 8x pangkat 3 ditambah 2x ditambah 3 dx. Oke, yuk kita coba hitung bareng-bareng. Jadi, untuk menghitung integral seperti ini, ada sifatnya, bisa kalian hitung satu-satu. Yang pertama, kita tentukan integral dari 8x pangkat 3 dulu. Sesuai dengan rumusnya tadi, berarti koefisiennya dulu 8 per N itu dari pangkat, karena di sini pangkatnya 3, berarti kita tulis 3 plus 1 X pangkat 3 plus 1. Oke, terus ditambah, ya tambah. Kemudian yang ini kita cari. Integral dari 2X, berarti ditulis 2 per, karena di sini pangkatnya 1, tulis saja di sini 1 plus 1 X pangkat 1 plus 1. Ditambah, sekarang yang 3 kita cari integralnya. Berarti di sini kita tulis 3 per, oke, karena di situ tidak ada variabel X-nya, anggap saja di sini 3 dikali 1 atau 3 dikali X pangkat 0. X pangkat 0 kan 1. Jadi di sini 3 per pangkatnya 0 ditambah 1 X pangkat 0 ditambah 1 plus C, jangan lupa. Oke, jadi diperoleh hasilnya 8 dibagi 3 plus 1 berarti 2 X pangkat 4 ditambah 1 X pangkat 2 ditambah 3X pangkat 1 ditambah C. Yap, ini sudah ketemu jawabannya. Jadi integral dari 8X pangkat 3 ditambah 2X tambah 3 dx adalah 2X pangkat 4 ditambah X pangkat 2 ditambah 3X ditambah C. Itu untuk yang nomor 1. Sekarang kita cari lagi yang nomor 2.
integral dari, oke, kita coba bentuk lain, 1 per akar X ditambah akar pangkat 3 dari X dx sama dengan, oh ya, jadi kalau kalian jumpai soal integral tapi dalam bentuk akar, usahakan dirubah dulu ke bentuk pangkat. Oke, ini kita rubah dulu ke bentuk pangkat. Integral 1 per akar X berarti bisa dirubah jadi X pangkat min setengah ditambah X pangkat 1 per 3, oke, dx sama dengan berapa? Baru ini yang kita hitung integralnya. Oke, yuk. Kita gunakan rumus integral yang tadi. Jadi karena di sini koefisiennya 1, tulis saja 1 per pangkatnya min setengah, berarti min setengah ditambah 1, X pangkat min setengah ditambah 1, ditambah yang ini koefisiennya juga 1, berarti di sini 1 per 1/3 ditambah 1, X pangkat 1/3 ditambah 1, ditambah C. Mari kita hitung. Ini 1 dibagi min setengah tambah 1 setengah, X pangkat setengah ditambah 1 per 1/3 ditambah 1 itu 4/3, X pangkat 4/3 ditambah C. Oke, lanjut. 1 dibagi setengah itu 2X pangkat setengah ditambah 3/4 X pangkat 4/3 plus C. Ini sudah merupakan jawabannya, tetapi bisa kita tulis dalam bentuk yang lain. Biasanya nanti kalau di soal pilihan ganda itu disuruh mengubah ke bentuk pangkat lagi. Jadi ini masih pangkat pecahan, kita bisa ganti ke bentuk pangkat. Sama dengan 2X pangkat setengah bisa kita tulis dalam akar X ditambah 3/4 X pangkat 4/3. Kalau 4 dibagi 3 kan hasilnya 1. Jadi kita tulis X pangkat 1. Sisanya berapa tadi? 4 dibagi 3 itu 1, sisa 1/3. X pangkat 1/3 berarti kita tulis dalam akar pangkat 3 dari X. Jadi X pangkat 1 ditambah X pangkat 1/3, hasilnya 4/3, seperti itu ya. Ditambah C, selesai. Jadi bisa jawabannya ini juga boleh. Untuk contoh soal yang nomor 3, soalnya integral akar X dikali X kuadrat min X dx. Ya. Ini masih dalam bentuk akar, berarti kita rubah ke bentuk pangkat dulu biar lebih mudah. Integral X pangkat setengah dikali X kuadrat min X dx sama dengan, oke, terus kalau di sini masih dalam bentuk perkalian, ketika bisa dikalikan, kita kalikan dulu aja. Jadi ini dikalikan, hasilnya integral X pangkat setengah dikalikan X kuadrat, berarti jadi X pangkat 2/2 atau 5/2 dikurangi ini X pangkat setengah dikalikan X, hasilnya adalah X pangkat 3/2 dx. Oke, ini yang kita cari integralnya. Sama dengan berapa tadi? Sesuai rumusnya yang tadi. Koefisiennya 1, tulis saja 1 per 5/2 ditambah 1 X pangkat 5/2 ditambah 1. Dikurangi dengan 1 per 3/2 ditambah 1 X pangkat 3/2 ditambah 1 plus C sama dengan ini 1 dibagi 5/2 tambah 1 itu 7/2 X pangkat 7/2 dikurangi 1 per 5/2 X pangkat 5/2 plus C.
Jadi 1 dibagi 7/2 itu 2/7, X pangkat 7/2 min 2/5 X pangkat 5/2 ditambah C. Sampai sini sudah jawabannya. Kalau mau dirubah ke bentuk pangkat, yuk kita coba. Berarti ini 2/7. Kemudian X pangkat 7/2. Kalau 7 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Jadi kalian tulis X pangkat 3 dulu. Sisanya adalah 7 dibagi 2 itu 3, sisa 1/2. Berarti bisa ditulis dalam akar X. Kemudian min 2/5 X pangkat 5/2. Kalau 5 dibagi 2 itu hasilnya 2. Jadi bisa kita tulis X kuadrat. Sisa 1/2 bisa kita tulis dalam akar X plus C. Seperti itu. Gampang ya? Oke, kita lanjutkan untuk contoh soal yang nomor 4. Tentukan integral dari 1 min 2x kuadrat dx. Di sini bentuk kuadrat. Jadi sama kayak perkalian tadi. Kita kalikan dulu. Kita coba kalikan integral 1 min 2x kuadrat berarti dikalikan. Hasilnya adalah integral 1 min 2x min 2x berarti min 4x. Ini min 2x dikalikan min 2x berarti plus 4x kuadrat dx. Oke, jadi ini yang kita integralkan. Hasilnya adalah integral dari 1 itu adalah x min integral dari 4x itu adalah 4 per ini 1 berarti di sini 2 x pangkat 2 ditambah integral dari 4x pangkat 2 adalah 4 per 2 plus 1 3 x pangkat 3 plus C. Jadi hasilnya x min 2x kuadrat plus 4 per 3 x pangkat 3 plus C. Selesai. Oke, tambah satu contoh lagi saya ambilkan dari LKS. Kita cari bentuk yang lain. Oke. Kita coba kerjakan yang soal nomor 1. Di sini diketahui jika f aksen x-nya itu sama dengan 8x min 2 dan f5 sama dengan 36, maka fx. Oke, sesuai konsep dasarnya tadi. Kalau diketahui f aksen x, kita mau mencari fx, berarti fx itu sama dengan integral dari f aksen x dx, ya kan? Tinggal ditulis saja. Jadi integral f aksen x-nya diketahui 8x min 2 dx. Kita coba cari integralnya. Integral dari 8x itu adalah 8 per 2x pangkat 2 min integral dari 2 adalah 2x plus C, jangan lupa. Ini adalah fx-nya. Atau bisa dihitung lagi jadi 4x kuadrat min 2x plus C, ya kan? Nah, apakah sudah ketemu jawabannya? Ternyata belum, karena di sini masih ada C. Terus ngitungnya, di sini diketahui, di soal ada diketahui nih. F5-nya sama dengan 36, padahal kalian punya fx-nya ini. Kalau F5 berarti tinggal kita substitusikan toh. Ini 4. F5 ya. 4 dikali x-nya kita ganti 5 kuadrat min 2 dikali 5 ditambah C, hasilnya adalah 36. 5 kuadrat 25 kali 4 100 min 10 ditambah C sama dengan 36. Oke, ini 90 ditambah C sama dengan 36. Jadi C-nya adalah berapa? Min 54. Oke, karena C-nya sudah ketemu 54, kita substitusikan ke fx-nya lagi.
Jadi di fx-nya hasilnya adalah 4x kuadrat min 2x plus c-nya min 54. Ini jawabannya 4x kuadrat min 2x min 54. Oke, berarti jawabannya adalah D. Itu ya. Jadi ini beberapa contoh soal tentang integral tak tentu. Semoga bermanfaat. Selanjutnya nanti kita akan bahas tentang integral substitusi dan integral parsial. Bye.